Satu yang nggak kedengeran panjat tebing alam. Nah, bahkan sampai ada yang nanya, "Emang FPT sekarang udah nggak panjat tebing alam?" Untuk sport, climbing sendiri ya, kemarin ada World Cup ya, sudah dijalankan di Jakarta, nanti ada event internasional lagi. And 3, 2, 1, Bilai on. Sobat Climber, tahun lalu, tahun 2022, FPTI mengadakan beberapa event, kompetisi, kejuaraan, ada kejurnas, ada kejurnas kelompok umur, ada juga sirkuit panjat tebing, termasuk ada juga World Cup. Tapi satu yang nggak kedengeran panjat tebing alam. Nah, bahkan sampai ada yang nanya, emang FPTI sekarang udah nggak panjat tebing alam ya? Itu fokusnya ke sport climbing. Nah, buat kasih jelas pertanyaan ini, kebetulan di video kali ini kita kedatangan tamu, undangan narasumber yang bisa kasih jelas itu semua. Ada Pak Sekum FPTI, Pak Henrikus Muter. Selamat datang, Pak Sekum. Apa kabar, Pak Sekum? Alhamdulillah baik. Oh, sebelumnya kongrat dulu ya, Pak Sekum. Selamat, kemarin FPTI sudah menyelenggarakan EFSC World Cup, Climbing World Cup Jakarta 2023. Selamat, sukses kayaknya. Terima Gimana kasih. acaranya meriah, Pak Sekum? Meriah, ramai sekali. Jadi 2023 ini apa aja nih, Pak Sekum, programnya FPTI? 2023 kita memang tetap akan lebih banyak ngurusin kompetisi yang berhubungan dengan Olimpiade khususnya, walaupun tetap program tebing alam ada, mudah-mudahan bisa berjalan. Setelah kemarin Olimpiade World Cup Jakarta, nanti Cup. ada kejuaraan Junior Open besok di Tangerang, kemudian ada kejuaraan kejurnas junior di Jambi. Dua kali junior berarti ya? Yang satu open, satu kejurnas. Oh, oke. Kemudian ada prapon sekalian kejurnas di Semarang, Jawa Tengah. Habis itu ada lagi ASEAN Qualifier Jakarta. Itu untuk Olimpiade. ASEAN Qualifier. Ya. World Cup juga? Bukan World Cup, itu buat Asia, yang mewakili Asia nanti di Olimpiade. Acaranya itu besok. Oh, kualifikasi buat Olimpiade. Kualifikasi untuk Olimpiade untuk region Asia. Iya, betul sekali. Oke, Pak Sekum, tadi ada 2 program yang kategorinya kelompok umur ya. Yang satu tadi open yang satu youth, lagi untuk kejurnasnya ya. ya. Nah, terkait yang youth nih ya, kategori kelompok umur. Ini kayak banyak juga di komunitas panjat tebing di nasional kita yang menurut beberapa informasi teman mendirikan klub dengan membina talent-talent dari kelompok umur. Apa karena itu juga kategori yang dijalankan sama FPT ini kelompok umur rata-rata? Ada open, ada kejurnasnya sendiri. Ya, karena memang masih tetap kita akan lebih banyak kompetisinya daripada kegiatan di tebing alam yang menjadi fokus di FPTI ya. Walaupun tebing alam pasti tidak akan pernah ditinggalin. Dan kita akan mencoba untuk ya mulai 2023 ini tebing alam menjadi satu kegiatan yang tetap kita jalanin programnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan paling nggak ada satu ekspedisi nanti mungkin di Papua. Mudah-mudahan situasi di sana udah lebih kondusif, kita bisa main di sana. Di 2023 ini? 2023 ya. Kembali lagi ke kompetisi-kompetisi yang untuk kelompok umur, Pak Sekum. Bagaimana perkembangannya di masyarakat ya, terutama untuk talent-talent muda yang kelompok umur ini sampai saat ini? Karena informasinya dari beberapa teman di banyak klub-klub yang berkembang dan merekrut talent-talent muda untuk kategori kelompok umur ini. Itu memang lebih banyak sekarang kegiatan kelompok umur. Kita lagi mencari talent yang benar-benar baik gitu ya dari semua daerah. Kita cari yang terbaik. Nah itu mulainya dari kelompok umur. Di situ nanti mulai kelihatan siapa sih yang kira-kira punya talent baik untuk diolah nanti buat
jadi tim unggulannya Indonesia baik di speed, lead sama boulder. Oke. Dan FPTI support kegiatan kelompok umur ini Ya, tentunya ya. tentunya karena dari kalau untuk kompetisi banyak bantuan dari pemerintah baik Pemda maupun dari pemerintah pusat untuk Oke. membina atletnya. Tapi kalau tebing alam ya kita harus banyak-banyak cari sponsor. Hmm. Itu bebannya. Nah, untuk tebing alamnya sendiri di 2023 ini Spill Pak Sekum ada apa aja? Mudah-mudahan ya paling nggak kita ingin jalanin masalah pendataan tebing alam. Itu nanti akan berbarengan juga dengan pemberitaan lainnya yang mengenai tebing alam. Itu yang paling nggak kita jalanin tahun ini sama ekspedisi. Ekspedisi mungkin kalau nggak ada halangan. Ekspedisi juga? Ekspedisi ada Papua. Papua, Kartens. Masih seputaran Kartens walaupun mungkin nggak di Kartensnya di sebelah-sebelahnya. Oh, oke. Naik gunung, panjat tebing, mix? Banyakan tebing sana, nggak ada naik gunungnya. Banyak kan tebing? Ya, Jadi kita akan manjat lagi di kita manjat di Kartens nanti. Kartens. Oke, itu satu lagi tadi pembuatan apa data Data tebing alam. tebing alam. Kita nggak ada data tebing alam selama ini. Ada, tapi mungkin tidak fokus banget sehingga menjadi satu acuan buat semua lah, buat Indonesia maupun internasional. Akan kita coba nanti membuat data itu sajiannya yang lebih baik, bisa dipakai buat semua orang gitu data itu. Itu rencananya sih, mudah-mudahan bisa berjalan. Oke, mudah-mudahan Pak Sekumnya jadi kita bisa manjat lagi di tebing alam. Harus. Tapi kalau di sana udah nggak ada esnya lagi ya, udah nggak ada saljunya lagi ya di Kartens ya. Masih Manjat ada di sana sedikit. juga. Ya kalau di tebingnya bisa dibilang nggak ketemu es lah. Tapi kalau di beberapa puncak di sana masih ada esnya sedikit, walaupun sebagian mungkin udah di bawah puncak esnya, udah banyak menyusut. Mungkin 5-10 tahun lagi habis kali esnya di sana, udah nggak ada. Tapi dinginnya masih dapat lah ya. Kalau dingin pastilah karena ketinggiannya 4.000-an tetap dingin, hanya mungkin esnya yang udah nggak ada nanti. Ya. Oke, Pak Sekum, untuk sport climbingnya sendiri ya, kemarin ada World Cup ya, sudah dijalankan di Jakarta, nanti ada event internasional lagi. Jadi setahun ini ada 2 event internasional ya, tadi Asian Qualifier itu. Asian Qualifier November ya. Targetnya apa nih Pak Sekum untuk Ya, Asian Qualifier ini? Mudah-mudahan paling nggak, walaupun sebelum Asian Qualifier ada beberapa lomba-lomba lagi juga yang akan mengambil posisi buat di Olimpiade, tetapi harapan yang paling besar banget kalau kita nggak dapat dari lomba-lomba yang lain ya di Asian Qualifier, mudah-mudahan kita bisa ambil posisi lah di sana untuk dapetin tiket buat Olimpiade. Dapetin tiket, berarti kalau kita bisa menjuarai Asian Qualifier ini, kita sudah dapat tiket untuk kursi Olimpiade, serta Iya. Olimpiade. Buat Olimpiade, betul. Tahun depan, 2024. 2024 di Paris. Kita doain ya, Pak Sekum. Amin. Oke, selain Asian Qualifier, ada lagi tadi apa kompetisinya yang untuk PON itu ya, Prapon. Prapon, Itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Semarang. Apa targetnya, Pak Sekum, untuk Prapon ini? Ada ya, Prapon itu ambil tiket buat pengurus provinsi yang lain ngambil tiket buat main di PON. Kuotanya ada 170 di luar tuan rumah. 170 Iya. dibagi di berapa provinsi? Saat ini yang ada 32, tapi yang aktif saya rasa 28 provinsi ya. Oke, Ngirim berarti atlet. mungkin nggak semuanya juga akan Ya, ikutan. mungkin nggak semua, ataupun bisa jadi semua, tapi ada beberapa provinsi mungkin nggak bisa full tim karena kuotanya cuma 170. Oke. Pokoknya rame lah ya 2023 ini ya. Ada kompetisinya juga. Ada 1 di Desember nanti kita ada Munas, pemilihan ketua umum baru. Oh, Jangan lupa itu.
Munas. Oh ya, ini kan akhir masa kepengurusan untuk pengurus pusat tahun ini ya. Ya, betul. Siapa lagi spillnya Pak Sekum yang akan menjabat? Belum ada ya, belum tahu ya. Belum tahu. Oke, Pak Sekum, jadi 2023 ada beberapa event sport climbing, ada adventure climbingnya juga ya. Tadi ada World Cup kemarin udah dilaksanakan, lalu di depan ada Prapon, ada Asian Qualifier, ada beberapa yacht ya, ada open yacht, dan ada juga kejurnas untuk kelompok umur. Untuk tebing alamnya sendiri ada tadi pembuatan data lokasi panjat tebing di Indonesia, dan ekspedisi ke daerah Kartens, ke Taman Nasional Lawrence. Iya. Ada SKKNI juga sama KKNI. Apa SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, tahun lalu udah kita bikin, tapi mungkin belum rilis ya, masih banyak. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini untuk apa nih? Itu untuk guide tebing alam. Oke, guide tebing alam. Dan nanti juga akan ada KKNI, itu kerja buat para apa ya namanya, para pekerja olahraga di kompetisi. Itu akan dibikin Pekerja olahraga. kompetensi kerjanya. Tapi belum ada standar kompetensi untuk pemandu panjat sama tapi berarti untuk tebing alam ya, kalau pemanjat guide itu. Guide itu buat tebing alam, tapi KKNI nanti buat kompetisi. KKNI buat kompetisi. Iya. Oh, berarti dua-duanya standar, ada standar kompetensinya. Nah, kalau yang SKKNI udah standar dari BNSP, nanti sertifikatnya. SKKNI ini untuk yang pemandu, yang guide. Yang guide itu udah. Oh, itu udah ada ya? Udah ada. Udah ada profesinya berarti. Udah ya? ada, udah karena lama. Dia distandarisasi. Iya. Oke. Yang untuk kompetisinya? Untuk kompetisi baru akan kita kerjain tahun ini. Tahun ini. Yang mudah-mudahan dapat anggaran, atau enggak paling jelek programnya udah masuk tahun ini, paling lambat tahun depan udah kita kerjain lah. Oke. Itu Jadi aja. sebelumnya hari ini kita belum punya standar kompetensi untuk di bidang kompetisi, tapi kita akan buat. Akan kita buat. Standar-standarnya mungkin udah ada, tapi belum pernah kita bakukan sebagai standar resmi lah. Kalau sekarang standar kerjanya kita udah ada semuanya, hanya nggak pernah dibakukan aja. Oh, tinggal ditetapkan saja ya. Iya, betul. Secara formal gitu ya. Betul. Pak Sekum, saya mau kasih lihat satu foto ya. Coba Mbak Winda bisa kasih lihat fotonya Pak Sekum. Mungkin Pak Sekum masih ingat foto ini. Masih lah. Itu di Gunung Sumbing ya. Nah, kebetulan ini foto Pak Sekum naik Gunung Sumbing, tektokan di puncak tertinggi di Gunung Sumbing ya, Puncak Raja Wali namanya ya. Dan oh ya, kemarin kebetulan juga saya ngikut beliau tektokan di Gunung Pangrango. Jadi kita naik waktu itu dari jam 8 pagi sampai puncak tuh jam 3 ya? Ya, jam 2:30-3-an lah. Iya, 7 jam, 6-7 jam ya. Ya luar biasa, dan luar biasa ngos-ngosan juga mendampingi beliau sampai ke puncak. Nah, Pak Sekum, di usia yang sekarang masih naik gunung tektokan pula dengan hitungan jam. Apa rahasianya, Pak Sekum? Rahasianya main lah. Banyak main, banyak happy. Banyak main, banyak happy. Banyak happy. Mainan kayak apa tuh, Pak Sekum? Mainnya kita ya ke tebing, ke gunung. Masih aktif sampai sekarang? Masih, saya masih jadi guide, masih. Oke. Guide untuk naik gunung ya, salah satunya ke Kartens juga. Ngurusin panjat tebing di FPTI dan masih ngejalanin hobi lama naik gunung ya. Ini apa sih konsepnya, Pak Sekum? Sebenarnya ya hobinya kan bikin sehat ya, olahraga ya. Jadi sambil olahraga, sambil tetap ngejaga fit, dan kita bisa
buat saya kan jalan-jalan ya, itu bikin happy lah. Naik gunung happy, terus berasa awet muda. awet muda relatif ya, muda itu relatif. Oke. Umur kan cuman angka, tapi semangat, nah itu tuh. Siap. Berarti hampir bisa dibilang nggak bisa dipisahin ya antara panjat tebing, khususnya ngurusin panjat tebing dan naik gunung. Ini kayaknya dua hal yang nggak bisa dipisahin nih dari Pak Sekum. Iya, karena itu hobi dan di situ jalanin organisasi dan hobi, jadi rasanya puas gitu. Masih naik gunung lagi besok-besok? Masih dong. Masih harus. tektokan? Masih juga. Tektokan kemana lagi nih Pak Sekum? Besok paling Gede Pangrango. Biasa nanti acara ada Rinjani saya di akhir bulan bulan Mei ini ada event. Oke. Luar biasa. Ikutan ya Pak Sekum? Ayo. Jangan takut. Buat sobat climber mungkin yang pengen naik gunung bareng Pak Sekum FPTI, yang mau tektokan sambil tiktokan mungkin bisa ketemuan langsung di Cibodas. Ayo. Sekum ya, naik Siap. Gunung Pangrango. Untuk jadwalnya teman-teman semua bisa kasih komen ya, kasih usulan di kolom komentar. Silakan kapan ketemuannya di Cibodas. Ya Pak Sekum. Siap. So, buat sobat climber, tadi ada beberapa event, ada beberapa kegiatan, jadi nggak cuman sport climbing aja ya, nggak cuma kompetisi aja ya Pak Sekum ya. Iya. Tapi FPTI juga masih konsisten untuk bergiat di tebing alam. Selain ada kompetisi, ada Asian Qualifier untuk kelas dunia, dan ada juga prapon, kejurnas ke kelompok umur. Ada juga ekspedisi, dan ada juga ekspedisi tebing alam ya. Dan ada juga pendataan lokasi tebing alam. Pak Sekum, terima kasih. Semoga program-programnya berjalan lancar. Amin. Tahun ini semuanya, baik ekspedisinya maupun kompetisinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di jalur manjat yang lain.